Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Hadiana dengan NIM 2406751 dari Pendidikan FISKB. Sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum dari termodinamika kalorimeter. Adapun rumusan masalah dari praktikum kali ini yaitu bagaimana pengaruh sifat termal bahan terhadap efisiensi pemanasan air, bahan manakah yang lebih cepat dalam menghantarkan kalor antara bahan tembaga atau aluminium. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui pengaruh sifat termal bahan terhadap efisiensi pemanasan air, mengetahui bahan yang lebih cepat menghantarkan kalor antara tembaga dan aluminium. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalori yang diserap atau dilepaskan oleh suatu benda atau zat selama proses fisika atau kimia seperti perubahan suhu, pencampuran zat, atau reaksi kimia. Kalorimeter bekerja berdasarkan hukum kekekalan energi, yaitu jumlah kalori yang dilepas oleh suatu zat sama dengan jumlah kalori yang diserap oleh zat lain, dengan asumsi tidak ada kalor yang hilang ke lingkungan. Komponen utama dari kalorimeter yaitu bejana isolasi, pengaduk, termometer, dan juga air. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu ada timbangan, kalorimeter, termometer, beker gelas, loop, benang, sarung tangan, derajat digital, dan bahan padat yaitu tembaga dan juga aluminium. Adapun prosedur percobaan yang pertama itu timbang kalorimeter dan pengaduknya. Panaskan air lalu tuangkan air ke dalam gelas kimia, timbang masanya. Ukur suhu masing-masing dari gelas tembaga dan air yang dipanaskan. Masukkan kalorimeter ke dalam kontak termos, tuang air panas ke dalam kalorimeter, pasangkan penutup akrilik di atasnya. Posisikan termometer pada dudukan termometer, perhatikan pergerakan termometer hingga tidak ada lagi terjadi perubahan suhu atau suhu termal, sembari menggerak-gerakkan batang pengaduk. Prosedur percobaan yang kedua yaitu timbang massa kalorimeter dan pengaduk secara bersamaan, tuangkan air dingin ke dalam gelas tembaga tersebut lalu timbang kembali. Panaskan beban logam dan dengan merendamnya di air yang sedang dipanaskan. Ukur suhu masing-masing dari kalorimeter berisi air dingin dan beban logam yang dipanaskan. Masukkan kalorimeter ke dalam kotakan termos, masukkan beban logam ke dalam kalorimeter yang berisi air tersebut. Pasangkan penutup akrilik di atasnya. Posisikan termometer pada dudukan termometer. Perhatikan pergerakan termometer hingga tidak ada lagi perubahan suhu atau suhu termal sembari menggerak-gerakkan batang mengaduk. Ulangi percobaan dengan dua jenis beban logam yang berbeda. Nah, adapun di sini yang pertama itu kapasitasnya dari kalorimeter. Nah, di sini itu didapatkan kapasitasnya sebesar 134 dan kalorinya sebesar 1097. Nah, di sini tuh kita mendapatkan bahwa kalorimeter tersebut terbuat dari aluminium. Namun, dalam kenyataannya bahwa kalorimeter tersebut adalah terbuat dari tembaga. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi dari kesalahan atau dari kesalahan perhitungan atau pengukuran ini adalah yang pertama dari pengukuran ketika menimbang massanya. Nah, itu sangat amat penting ya ketika menimbang massa baik itu dari massa bahannya, massa airnya, ataupun massa wadahnya. Kemudian yang kedua adalah faktornya itu dari pengukuran suhu termal. Itu harus benar-benar di titik suhu termal. Jika tidak, maka akan sangat berpengaruh sekali terhadap perhitungan. Nah, yang ketiga itu adalah faktor tidak terisolasi sempurna. Nah, dari kalorimeter itu tidak terisolasi sempurna sehingga ada kalor yang lepas ke lingkungan. Yang kedua yaitu adalah kalor jenis dari tembaga dan aluminium didapatkan berdasarkan hasil perhitungan bahwa nilai kalor jenis dari tembaga itu 394,95 sekian, kemudian nilai kalor jenis dari aluminium yaitu 468,06 sekian. Itu dalam joule per kilogram derajat Celcius. Nah, untuk persentase error yang tembaga yaitu 1,271 sekian persen. Nah, untuk aluminium itu 47,99%. Nah, untuk yang tembaga itu sudah mendekati dengan standar, dan untuk aluminium itu lumayan jauh dari standar, itu hampir setengahnya ya. Nah, di sini tuh ada faktor yang sudah saya sebutkan tadi, itu faktor dari pengukuran suhu termalnya. Nah, faktor dari suhu termalnya ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap perhitungan. Kemudian faktor dari penimbangan bahannya, dari penimbangan massa aluminiumnya. Nah, tapi di sini didapatkan bahwa Q lepas sama dengan Q terima. Di sini sudah sesuai dengan hukum kekekalan energi bahwa Q lepas sudah sama dengan Q terima. Baik itu dari kalorimeter, kemudian dari tembaga, dan juga aluminium. Yaitu 386,35 Joule
per kilogram derajat Celcius dengan presentasi errornya itu sebesar 1,27%. Hasil ini sudah mendekati dengan literatur. Nah, namun untuk bahan aluminium itu didapatkan presentasi error sebesar 47,9%. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Tadi ya, dari ketidaktelitian terhadap pengukurannya, baik itu pengukuran suhu maupun massa bahannya. Kedua itu kehilangan panas terhadap ke lingkungannya gitu, karena kalorimeter ini tidak terisolasi sempurna. Adapun kesimpulan dari hasil praktikum ini yaitu praktikum kalorimeter menunjukkan prinsip dasar perpindahan panas, yaitu energi kalori yang dilepaskan oleh benda panas akan diserap oleh benda dingin hingga mencapai kesetimbangan suhu. Dari hasil praktikum didapatkan bahwa tembaga memiliki nilai kalogenis yang lebih kecil daripada aluminium untuk menaikkan suhu setiap kilogram material sebesar 1 derajat Celcius. Hal ini menandakan bahwa tembaga lebih cepat menghantarkan kalori. Adapun faktor yang mempengaruhi praktikum ini adalah dari ketelitian dalam pengukuran dari ketelitian itu baik dari ketelitian pengukuran massa dan pengukuran suhu termal. Praktikum ini tuh mengilustrasikan penerapan hukum kekekalan energi dalam sistem tertutup, meskipun memang pasti ada saja terdapat sedikit kehilangan energi akibat lingkungan. Baik, cukup sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.